kita akan mengangkat tema permainan tradisional egrang. Oke, next. Nah, mengapa permainan tradisional ini perlu kita galakkan? Terutama permainan egrang atau egrang batok kelapa. Dalam perkembangan untuk mengasah perkembangan motorik kasar anak, maka permainan ini dirasa perlu dikembangkan. Ini diperoleh informasi bahwa mengembangkan motorik kasar, permainan tradisional egrang batok kelapa bermanfaat bagi anak. Jadi, melepaskan ketergantungan anak-anak kita dengan gadget, bisa kita galakkan permainan ini yang dimulai dari sekolah, sehingga mereka terbiasa sampai ke lingkungan rumah mereka saat bermain. Ini juga berfungsi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, mampu menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dalam perkembangan motorik kasar anak. Selanjutnya. Nah, permainan tradisional egrang batok kelapa ini, selanjutnya Ibu, ini juga untuk melatih tangan, kaki, lutut keseluruhan motorik kasar yang nampak terlihat. Berarti dia tidak berkaitan dengan bagian dalam, namun melatih bagian kasarnya, tangan, kaki, ke seluruh badannya. Makanya dikatakan motorik kasar. Permainan tradisional merupakan salah satu bagian dari suatu tradisi, menjadi salah satu pengaruh kebudayaan dan adat yang dibawa oleh nenek moyang atau leluhur-leluhur. Ya, seperti ketahui bahwa permainan tradisional ini kalau diusut asalnya ini adalah dari kebiasaan leluhur-leluhur kita terdahulu, sehingga dibudayakan dan diturunkan kepada kita. Ada baiknya kita galakkan di sekolah-sekolah dalam menunjang proses pembelajaran. Oke, selanjutnya, ini adalah bahan yang kita butuhkan untuk membuat permainan egrang. Batok kelapa, tali, kayu, paku, palu, dan gergaji. Batok kelapa dia bisa digantikan dengan papan. Nah, saya perlihatkan contohnya. Saya sudah bawa. Nah, ini kebetulan saya gunakan tongkatnya terbuat dari bambu yang ringan, yang otomatis bisa digunakan oleh anak-anak kita dan aman baginya tentunya. Kemudian saya tidak menggunakan batok di sini, saya gunakan papan. Nanti ini bisa kita pasangkan untuk meletakkan kaki dan bisa digunakan bermain oleh anak-anak kita. Nah, saya rasa ini permainan yang sangat menarik dan juga betul bisa mengasah motorik kasar si anak. Oke, selanjutnya. Nah, cara membuat egrang batok kelapa ataupun egrang batok, siapkan 2 batok kelapa atau 2 papan. Kemudian kita amplas supaya halus. Selanjutnya kita siapkan tali. Kemudian buat batok tersebut dilubangi, disematkan pada tongkat dan siap untuk digunakan. Selanjutnya, ini adalah contoh permainan batok kelapa yang dimainkan oleh anak-anak tingkat sekolah dasar kelas rendah. Tapi dia tidak pakai tongkat, namun pakai tali. Itu juga bisa. Ini bisa juga, karena ini anak kelas rendah, kita bisa gunakan tali untuk mengangkat batok kelapa. Nah, selanjutnya, ini yang memakai tongkat, dia memakai kayu untuk pijakannya. Nah, ini digunakan biasanya oleh anak yang kelas tinggi, karena mungkin beban tongkat tersebut mungkin lebih berat ketimbang tali yang lebih ringan digunakan oleh anak-anak. Nah, ini adalah contoh permainan egrang dan sering juga kita gunakan dahulu ketika kita masih sekolah dasar. Dan ada alangkah baiknya jika hal ini kita galakkan kembali kepada anak-anak kita. Oke, selanjutnya. Nah, baik Bapak Ibu, demikian pemaparan materi hari ini tentang permainan tradisional batok kelapa. Mari sama-sama kita praktekkan, kita lihat bagaimana cara membuat permainan egrang batok kelapa. Oke, silakan Pak Patrin, mungkin bisa mendemonstrasikan. Nah, berikut adalah cara pembuatan permainan egrang. Alatnya yang digunakan adalah tempurung, kemudian tali, batok kelapa ini dilubangi, kemudian dimasukkan tali, dikaitkan dengan batok kelapa berikutnya yang bagian atasnya sudah dilubangi seperti ini. Nanti akan dimasukkan ke dalam tempurung talinya, dibuat penyangganya supaya tidak lepas. Nah, Bapak Ibu semuanya, batok permainan egrang batok kelapa alatnya seperti ini setelah jadi.
Ini bisa dimainkan oleh anak-anak kita, bisa digunakan oleh anak kelas kita. Oke, ya, putus dia. Oke, siap. Terima kasih. Permainan tradisional itu bukan hanya enggrang, tapi fokus kita hari ini adalah tentang permainan enggrang karena sesuai dengan tema kita ada alat permainan tradisional lainnya. Seperti ini adalah ya baling-baling yang menggunakan daun apa ya? Kita melihat ibu-ibu cara membuat baling-baling atau seperti wikip ini ya, seperti kincir itu ya. Iya, bola juga bisa. Kemudian ada permainan tradisional lompat tali yang bahannya terbuat dari karet gelang yang dijalin menjadi tali, dan ini bisa digunakan oleh anak-anak kita untuk bermain lompat tali. Cara menjalin karet gelang tali seperti yang didemonstrasikan oleh ibu kita, ya bisa dikaitkan dua-dua supaya tebal ataupun kuat, atau satu-satu seperti ini. Nah, oke, Bapak Ibu, beginilah cara kita menggalakkan permainan tradisional dalam proses pembelajaran untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Sehingga kita bisa memanfaatkan bahan-bahan di sekitar, menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar.